Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hantong Markati dari Sabestik KJB. Sini saya menjelaskan tentang Voice over Internet Protocol atau VoIP. Oke, satu cari informasi tentang Voice over Internet Protocol VoIP. Keuntungan menggunakan VoIP biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya pencakapan menjadi sangat rendah. Kekurangan menggunakan VoIP: kualitas suara tidak jernih karena menggunakan bandwidth yang kecil. Efek yang disarankan adalah kualitas suara menurun. Data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah bagian header. Antara lain, jelaskan IP header. VoIP bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau TOS, type of service, yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara dilangsungkan berbeda dengan paket yang non real time. Ini jelaskan Real Time Transport Protocol (RTP). VoIP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti telepon, aplikasi video telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis push talkback. Jelaskan user data protokol. UPD merupakan salah satu jenis protokol internet yang menggunakan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui perangkat tanpa perlu ada komunikasi awal. Jelaskan link header. Link header biasanya menggunakan pada media yang digunakan. Tabel berikut menunjukkan perbedaan ukuran media berbeda dengan metode konversi G729. Karakteristik VoIP. Yang mengetahui kualitas VoIP antara lain, jelaskan real latency, remember latency, dan undecade latency. Latency adalah waktu yang dibutuhkan dari asal sampai tujuan yang diukur dalam 1 milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Jelaskan delay. Delay adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tanpa sesuai jadwal yang tepat direncanakan. Jelaskan propagation delay. Propagation delay yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membatalkan sinyal, melambat sinyal. Jelaskan propagation delay. Delay yang dibutuhkan untuk proses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali saja, yaitu scroll informasi. Jelaskan processing delay. Delay ini dibutuhkan oleh perangkat jaringan dalam melihat rute, mengubah header, dan tugas switch lainnya. Jelaskan queuing delay. Delay ini dibutuhkan oleh router dalam mengali antara transmisi paket dalam jaringan. Jelaskan jitter buffer. Jitter buffer menggunakan untuk mengurangi jitter dalam sinyal dan audio yang dikirimkan melalui jaringan. Jelaskan jitter. Jitter adalah ukuran variabilitas dan ping seiring waktu. Jelaskan paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Protokol standar.
IP. Protokol yang digunakan pada IP antara lain adalah jelaskan H323. H323 adalah rekomendasi dari sektor standarisasi telekomunikasi, yaitu mendefinisikan protokol untuk menyediakan sesi komunikasi audio visual pada jaringan paket apapun. Jelaskan Session Interpretation Protocol (SIP) merupakan salah satu protokol yang mendukung layanan yang tidak hanya voice namun juga layanan data yang sangat beragam atau disebut dengan layanan multimedia, dan hampir semua perangkat telekomunikasi saat ini sudah support SIP. Jelaskan Session Decryption Protocol (SPDP) adalah format untuk mendefinisikan sesi komunikasi multimedia untuk keperluan pengumuman undangan. Jelaskan Media Gateway Protocol Control Protocol (MGCP) adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi Voice over IP. Jelaskan Real Time Transport Protocol (RTP). Real Time Transport Protocol didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. Jelaskan Inter-Elastic Exchange (IX). Inter-Elastic Exchange adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi elastik dan didukung oleh beberapa software sistem PBX dan software lainnya. Ini digunakan untuk mengangkut sesi telepon IP antara server dan ke perangkat terminal. Selanjutnya, komunikasi data suara (CODEC). Saat ini beberapa CODEC pada IP antara lain jelaskan G711. G711 adalah kode audio pita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon yang menyediakan audio berkualitas tol pada 64 kbit atau detik. Jelaskan G723.1. G723.1 adalah kode audio untuk suara yang mendapatkan audio suara yang bingkai 30 ms. Jelaskan G726. G726 adalah standar kode ucapan I2T ADPCM yang mengucapkan transmisi suara yang kecepatannya 16, 24, 32, dan 40 bit. Jelaskan G728. G728 adalah standar pengodean ucapan yang menggunakan kode beranda berisi linear bersemangat yang berkomunikasi pada 16 kbps pada tingkat pengambilan sampai 80.000 sampel per detik. Jelaskan G779. G779 adalah algoritma konversi data audio pita sempit berbasis vocoder bebas berarti yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. Arsitektur jaringan software plan solving antara lain. Jelaskan transport plan. Transport plan adalah bergantung jawab untuk pengiriman antar jaringan IP. Proses ini bisa berupa call, signaling, call, dan media setup. Jelaskan control dan signaling plan. Control and signaling plan mengontrol elemen utama jaringan IP khususnya pada transport plan. Jelaskan manajemen plan. Manajemen plan adalah menangani fungsi seperti berlangganan dan ketetapan jasa layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen dari lainnya seperti informasi billing. Jelaskan service dan application plan. Service and application plan
menyediakan kendali logika dan pengeksekusi atau lebih jasa atau layanan atau aplikasi di dalam suatu jaringan IP. Peranan Software antara lain jelaskan media gateway. Kontrol fungsi MGC adalah sebuah sistem digunakan pada beberapa arsitektur voice over internet protocol atau VIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Jelaskan ke engine produksi CA dan internet function. Call engine function atau CAF dan interworking function IWF. CAF dan IWF merupakan subsidiari MGCF. CAF berfungsi sebagai MGCF mengenai kontrol panggilan dan pengalihan kondisi panggilan. Jelaskan routing function RF dan routing fasting. Routing function RF adalah dan routing function AF. RF menyediakan informasi routing mengenai untuk MGCF, sedangkan AF menggunakan informasi routing panggilan untuk tujuan billing. Jelaskan SIP proxy server function SPFS SIP server function SPSF kebanyakan informasi dari RF dan AF dan merupakan SIP server. Jelaskan signaling gateway function dan akses gateway. Signaling AF adalah untuk melakukan promosi dan mengoperasikan protokol sinyal SPTN atau PLMN, MAF dan CAP pada jaringan IP. AGSF adalah untuk melakukan enkripsi dan mentransmisikan protokol Connection IP5 dan ISDN WLAN atau BSSAV atau RANAC wireless pada jaringan IP. Jelaskan application server function. ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Jelaskan service control function. Service control function SGCF berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oke, sekian dari saya. Ada masalah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.